Eh, Baik teman-teman, saya akan membawakan materi tentang EduPOD. Ini apa sih EduPOD itu, bagaimana mekanisme penggunaannya, dan nanti kita coba langsung ke prakteknya ya. Baik, saya mulai aja. Materi tentang kemudahan dalam menggunakan elektronik bukti foto unifikasi. Apa itu SPT unifikasi? Dalam Undang-Undang KUP, SPT adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak. Sedangkan unifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dapat diartikan menyatukan, penyatuan, atau menjadi seragam. Jadi dapat kita simpulkan SPT unifikasi itu adalah bukti surat pelaporan wajib pajak yang disatukan. Jadi bisa disebut beberapa jenis SPT yang disatukan dalam satu SPT. Di dalam Per 24 PJ 2021 SPT unifikasi itu adalah surat pemberitahuan massa yang digunakan oleh pemotong atau pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan atau pemungutan PPh. Penyetoran atas pemotongan dan atau pemungutan PPh atas beberapa jenis PPh dalam satu masa pajak. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, SPT itu kita biasanya menggunakan pelaporan per jenis pajak ya, seperti SPT 4 ayat 2, SPT 15, SPT 23, SPT 26, SPT 21 itu biasanya kita pelaporannya sesuai masing-masing jenis pajak. Tapi di unifikasi ini beberapa SPT kita gabung menjadi pelaporannya menjadi satu kesatuan dalam satu SPT. Jenis-jenis pajak yang ada di dalam SPT unifikasi ini yaitu pertama SPT PPh pasal 4 ayat 2, kedua PPh pasal 15, ketiga PPh pasal 22, keempat PPh pasal 23, kelima PPh pasal 26. Sebelum ada unifikasi, kelima SPT ini kita pisah ya, kecuali 23, 26 dalam satu SPT. Yang lainnya seperti 4 ayat 2, 4 ayat 2, SPT sendiri, 15 SPT sendiri, 22 SPT sendiri, kecuali 23, 26 dalam satu SPT. Tapi di unifikasi ini, 5 SPT ini digabungkan menjadi satu SPT unifikasi. Jadi pelaporannya sekaligus. Sesuai Per 24 PJ 2021, semua wajib pajak wajib menggunakan SPT unifikasi mulai masa April 2022. Jadi pada masa April ini wajib pajak wajib menggunakan SPT unifikasi. Jadi SPT manual sudah tidak bisa digunakan lagi. Kecuali SPT 21 ya. Kita langsung ke praktek EduPOD unifikasi. Sebelum menggunakan aplikasi EduPOD ini, kita wajib menyiapkan dua, yaitu e-fin sama sertifikat elektronik. E-fin ini digunakan untuk mengakses DJP online, supaya kita bisa masuk ke DJP online untuk menggunakan EduPOD unifikasi. Yang kedua, sertifikat elektronik. Ini kita butuhkan untuk pada saat submit ISPT. Nanti sebelum kita submit, itu konfirmasinya menggunakan sertifikat elektronik. Ya, kita langsung ke cara pelaporan dengan aplikasi EduPOD unifikasi ya. Pertama, kita login ke DJP online ini. Ini tadi fungsinya sebelum ke sini kita membutuhkan e-fin ya, kita harus punya e-fin untuk dapat mengakses DJP online ini. Kita login dengan NPWP sama password. Setelah login, kita ke menu lapor, terus ke pelaporan. Di sini ada pilihan EduPOD unifikasi. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama menggunakan EduPOD unifikasi, biasanya aplikasi tampilan EduPOD unifikasi ini belum muncul. Jadi kalau belum muncul, kita bisa ke profile,
nanti di profil itu ada menu aktivasi fitur, nanti yang unifikasi kita checklist aja. Setelah kita checklist, biasanya di GP Online langsung ketutup, nanti kita login ulang, nanti unifikasinya muncul di menu lapor ini. Kalau udah muncul ini, kita klik EBUPOD unifikasi. Setelah kita klik EBUPOD unifikasi, nanti muncul menu 4 menu ini ya. Ada dashboard, pajak penghasilan, SPT masa, sama pengaturan. Sebelum itu kita jelasin yang di sub bawahnya ini di menu dashboard. Menu dashboard ini yang A ini menunjukkan nomor baris SPT yang sudah pernah kita laporkan. Kalau yang baru pertama menggunakan menu ini belum ada ya. Ini jika sudah menggunakan. Yang kedua ini nomor BPE. Yang ketiga ini masa pajak atau tahun pajak yang sudah kita laporkan. Terus yang D ini memberitahukan kita sudah pembetulan keberapa atau SPT yang sudah kita laporkan ini normal atau pembetulan. Contohnya, misalkan kita bikin pembetulan di SPT normal, nanti di sini muncul rekodnya. Kalau itu udah pembetulan 1. Tanggal kirim ini tanggal penyampaian SPT unifikasi. Yang aksi ini untuk menu download, kita lihat BPE, download BPE, lihat bukti potong. Untuk download bukti potong, lihat SPT yang udah kita lapor dan download SPT, ajukan bukti potong untuk di-download dan unduh SPT. Menu selanjutnya ke pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini ada sub menu lagi ya, di bawahnya itu ada terdiri dari PPh yang disetor sendiri, PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23, PPh non-residen, ini non-residen ini PPh 26 ya. Import data PPh dan posting. Sub menu ini kita jelasin ya, saya jelaskan masing-masing kegunaannya ya. Yang pertama itu ada sub menu PPh yang disetor sendiri. Di sub menu ini kalau kita klik ada 2 pilihan, yaitu daftar PPh yang di-store sama rekam PPh. Daftar PPh ini kalau kita klik nanti muncul PPh yang sudah pernah daftar PPh yang kita setor sendiri yang udah pernah kita buat. Kalau belum buat, kita bisa ke rekam PPh. Kalau kita klik rekam PPh ini, dia nanti cuma minta nomor NTPN yang sudah kita bayar sama tahunnya. Nanti kita masukin NTPN sama tahun, otomatis nanti muncul pembayaran yang kita gunakan itu, yang kita pakai itu untuk masa kapan, jenis pajak kapan, nominalnya nanti muncul otomatis di situ. Kita cukup masukin nomor NTPN sama tahun pajaknya aja. Yang sub menu kedua itu di sini ada PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23. Sama kayak PPh yang di-store sendiri, daftar bukti potong ini, daftar bukti potong yang udah kita input. Kalau udah selesai kita input, kita bisa ngelihat daftar bukti potong yang udah kita buat itu di sini ya. Yang kedua itu rekam bukti potong. Sebelumnya untuk bukti potong ini kita bisa rekam manual dan bisa import data pakai CSV ya. Nanti kita coba praktekkan juga untuk import datanya. Nah, ini kalau kita rekam manual. Rekam manual pertama, ini tampilan daftar bukti potong. Kalau kita klik daftar bukti potong tadi, ini tampilannya seperti ini. Ini list kalau selesai kita rekam, nanti muncul nih bukti potong yang udah kita buat. Di sini nyantumin masa periode pajaknya, ada kode objek yang kita buat. Ini ada nomor bukti potongnya otomatis. Identitasnya ini bisa NPWP atau NIK, nama, DPP sama pajak yang terutang.
Kita coba ke rekam bukti potong manual ya. Di sini pertama kita bisa kita masukkan dulu tahun sama masanya. Nanti NPWP atau NIK yang kita gunakan. Jadi ada dua pilihan. Seandainya kita tidak mempunyai NPWP, kita bisa masukkan NIK di sini. Atau untuk orang pribadi kita masukkan NIK ya. Kita masukkan nomor NPWP aja di sini, di nomor 4 ini, nanti otomatis namanya akan muncul. Jadi kita nggak usah input nama lagi, kita cukup input NPWP, otomatis namanya, nama wajib pajak lawan transaksinya akan muncul di sini. Kalau tidak ada NPWP, kita bisa menggunakan NIK, kita input NIK-nya di nomor 5 ini, nanti namanya akan sesuai dengan nomor NIK. Ini data ini sesuai data Dukcapil ya. Seandainya NIK-nya bermasalah, nama ini tidak bisa muncul. Kita input NIK, namanya tidak bisa muncul. Ini kemungkinan bermasalah di Dukcapilnya. Jadi wajib pajak orang pribadinya harus benerin ke Dukcapilnya ya. Biasanya kalau nggak muncul di sini muncul tidak valid, NIK tidak valid. Terus selanjutnya kita pilih kode objek pajak. Kode objek pajak untuk misalkan 23 atas sewa atau untuk jasa apa, jasa internet atau jasa apa. Di sini muncul, kita klik aja nanti muncul pilihannya. Nah, di bawahnya ini tanpa fasilitas atau dapat fasilitas. Seandainya dia ada SKB, kita bisa masukkan nomor SKB-nya. Atau seandainya dia PPh ditanggung pemerintah, kita masukkan nomor aturan DTP-nya di sini atau NTPN, atau misalkan dia PPh final PP 23 tahun 2018, kita masukkan nomor suketnya di sini ya. Kita tetap harus buat bukti potongnya dengan memasukkan nomor suket. Seandainya dia transaksi tanpa fasilitas, kita pilih yang paling atas, nanti kita tinggal masukkan DPP, otomatis dia ketarik 2%. Ini untuk misalkan kita pilih 23 ya, tapi misalkan kita pilih di sini 4 ayat 2. 4 ayat 2 final misalkan sewa, di sini otomatis ketarik 10% PPh yang dipungut. Setelah itu ke daftar dokumen. Ini daftar dokumen ini dokumen referensinya. Kita bisa memasukkan, ada 8 pilihan. Kita bisa pilih di sini nomor faktur pajak, invoice, atau pengumuman, surat perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, akta LUPS, sama surat pernyataan. Seandainya kita masukkan nomor invoice, di sini kita cukup masukkan nomor invoice sama tanggal invoice-nya. Begitu juga kalau faktur pajak, kita bisa masukkan faktur pajak atau tanggal faktur pajaknya. Sebagai dokumen referensi untuk mengetahui bukti potong yang kita buat ini untuk faktur pajak atau invoice yang mana aja. Ini ya menunya tadi ya. Kita pilih nama dokumen, kita pilih invoice, seandainya invoice, di sini nomor invoice-nya sama tanggalnya. Tinggal kita tambahkan. Nah, ini nanti kita klik penanda tangan sebagai siapa di sini, atau bisa kita input di sini, bisa direktur atau manajer keuangan atau siapa yang biasa menandatanganin SPT. Nah, di paling bawah ini ada 2 menu. Jadi menu ini seandainya faktur pajak kita batal, kita dikasih 2 pilihan ini. Yang seandainya kita batalkan faktur pajaknya, mekanisme pengembaliannya gimana? Pengembalian atas pajak yang tidak terhutang atau pemindah bukuan. Ini bisa kita pilih salah satu. Setelah itu kita konfirmasi, lalu simpan. Itu untuk pembuatan SPT 4 ayat 2, 15, 22, 23. Sekarang kita ke non-residen. Non-residen ini PPh 26. PPh 26 ini sama kayak yang sebelumnya. Menunya ada 2 kalau kita klik. Itu rekam bukti potong atau pembuatan bukti potong, dan daftar bukti potong PPh non-residen. Ini daftar bukti potong yang sudah kita buat. Kalau kita klik daftar bukti potong, tampilannya seperti ini ya, sama seperti sebelumnya. Di sini menunjukkan periode,
kode objek pajak, nomor bukti pemotongan, identitas, nama lawan transaksinya, ini DPP sama PPh yang terhutang. Kita ke manual rekam bukti potong. Pertama kita masukkan tahun pajak sama masa. Seandainya masa April 2022, kita klik di sini, terus tax ID number-nya kita masukkan, nama lawan transaksi, alamat, tempat lahir ini kalau ada, kalau orang pribadi ya. Kalau enggak dikosongin juga enggak apa-apa. Tanggal lahir dikosongin enggak apa-apa, nomor paspor bisa dikosongin juga. Nah, negara ini wajib kita isi, lawan transaksi kita, negaranya berasal dari mana. Nah, tanggal lahir ini bisa dikosongin, dan KITAS ini untuk orang pribadi ya. Untuk orang pribadi wajib diisi nomor KITAS. Lalu berikutnya, ini juga misalkan tanpa fasilitas dengan tarif biasa, kita bisa isi. Sebelumnya kita isi kode objek pajak dulu. Ini untuk PPh 4 ayat 2, PPh 26 untuk jasa kah, royalti kah, atau yang lain. Kita isi di sini. Ini nanti ada pilihannya. Tinggal kita pilih sesuai kode objek pajak yang kita gunakan. Ini tadi tanpa kita tarifnya apa, tanpa fasilitas dengan tarif biasa, atau ada fasilitas, misalkan ada Digiti. Jadi kita bisa input nomor ISKD-nya di sini dengan tarif P3B, atau PPh ditanggung pemerintah, kita masukkan nomor aturannya, atau fasilitas lainnya. Kita bisa masukkan nomor dokumennya di sini. Nah, ini kita masukkan DPP-nya, seandainya tarifnya biasa, masukkan DPP, nanti tarifnya otomatis 20%. Tapi kalau kita masukkan nomor SKD, misalkan ada Digiti dan COA, kita bisa ganti tarifnya di sini, bisa menjadi 0, bisa 10% sesuai tarif P3B. Nanti pajak terhutangnya otomatis berubah sesuai tarif yang kita gunakan. Nah, ini daftar dokumen referensinya. Sama seperti 23 tadi, atau 4 ayat 2. Ini bisa kita tambahkan, bisa kita masukkan invoice, faktur pajak, atau apapun dokumen pendukung lainnya sebagai referensi untuk mengetahui bukti potong yang kita buat ini untuk pemotongan yang mana, atau pemotongan invoice dokumen yang mana. Nah, ini kita isi penandatangan SPT-nya. Ini sebelumnya kita isi nomor dokumen yang tadi ya, sama tanggalnya ya. Kita isi nomor dokumen, tanggal, lalu penandatangan SPT-nya. Nah, ini ada dua pilihan juga. Misalkan bukti potong kita batalkan, kita diberi dua pilihan ini. Mau dipindah bukukan atau pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang. Jika sudah oke, kita checklist, lalu simpan. Ini ya, kita bisa pilih dua, pemindah bukuan atau pengembalian pajak. Kalau udah kita simpan, udah bukti potong udah jadi. Nah, menu keempat ini import data. Import data ini bisa kita gunakan dengan file CSV. Jadi kita nggak perlu input satu-satu. Kelemahan unifikasi ini, kalau kita menginput manual, seandainya ini kita buat untuk masa April 2022, kita baru input di tanggal 13 Mei untuk bukti potongnya. Nah, nanti tanggal bukti potongnya itu otomatis kerekamnya tanggal 13 Mei saat kita melakukan perekaman bukti potong. Tapi dengan import data, kita bisa mengubah tanggalnya sesuai tanggal yang kita mau. Misalkan masa April, kita mau bukti potongnya kita bikin akhir bulan, misalkan 30 April. Itu kita bisa menggunakan import data PPh. Jadi nanti tanggalnya sesuai tanggal yang saat kita lakukan import. Setelah menu import, ini ke menu posting. Jika udah selesai semuanya, kita rekam kita rekam bukti potongnya, kita posting.
kita posting, ini nanti otomatis membentuk SPT. Jika postingnya selesai, otomatis membentuk SPT. Sesuai bukti potong yang udah kita input. Seandainya bukti potong untuk 4 ayat 2, 15, 22, 23, kita buat 10 bukti potong. PPh 26 kita buat 15 bukti potong, nanti otomatis semua bukti potong yang kita buat untuk masa April itu otomatis langsung jadi SPT setelah kita posting. Nah, ini setelah ke pajak penghasilan kita ke menu SPT masa. Ini jika sudah kita posting, setelah kita posting kita ke SPT masa. Ini ada dua submenu, yaitu perekaman bukti penyetoran sama penyiapan SPT PPh unifikasi. Kita jelaskan submenunya ya. Perekaman bukti penyetoran. Nah, ini kita pilih nanti setelah kita posting, misalnya kita posting masa April 2022. Nanti di sini tahun pajaknya kita buat masa April 2022, kita cek. Nah, nanti di sini muncul daftar bukti setornya. Jika ini masih kosong ya, belum kita input apa-apa, belum ada pembayaran. Kalau udah kita bayar, kita klik tambah, yang nomor 4, kita klik tambah. Nanti cukup kita masukkan NTPN-nya aja, NTPN sama tahun pajak di SSP-nya, di BPN-nya. Kita masukin NTPN, tahun pajak, cek surat setoran, nanti otomatis muncul NTPN yang udah kita bayarkan ini untuk masa apa, untuk jenis pajak apa, jenis setoran apa, jumlahnya berapa, tanggal saat pembayaran kapan, ini otomatis muncul. Jadi kita cukup isi NTPN sama tahun pajaknya aja. Ini jika menggunakan SSP, jika menggunakan PBK, misalkan kita pernah mengajukan PBK dan sudah dapat surat PBK-nya, kita cukup masukkan nomor surat pemindah bukuannya aja. Kita masukkan nomor pemindah bukuannya, kita cek pemindah bukuannya, nanti otomatis muncul ini. Kita pindah bukunya ke tahun kapan, ke masa kapan, untuk jenis pajak apa, jenis setoran apa, jumlah yang kita PBK, otomatis muncul di sini sama tanggal pembayarannya, otomatis muncul. Jadi kita nggak usah inputin untuk tahun pajak apa, jenis pajak apa, otomatis muncul di sini. Kita cukup masukin nomor PBK untuk PBK atau NTPN dan tahun pajak untuk SSP yang udah kita bayar. Ini kalau udah kita input ya, di sini dikasih tahu ini untuk jenis pajak apa, kode setoran apa yang udah kita input, PPh yang dipotong berapa, ini sesuai SPT yang udah kita posting. Nah, ini setelah kita input SSP-nya, ini muncul nih berapa aja yang kita bayar. Jadi ini muncul selisih. Jadi misalkan kita ada kekurangan bayar, dia muncul nih selisihnya di sini. Kalau ada kurang ya biasa, tapi kalau udah sesuai ini harusnya 0, nggak ada selisih. Ini muncul selisih kalau ada kekurangan bayar atau kelebihan, bakal muncul selisih di sini antara pajak yang kita buat, bukti potong yang kita buat sama yang kita bayarkan. Lalu ke submenu kedua yaitu penyiapan SPT PPh unifikasi. Kalau udah kita input bukti pembayarannya tadi, di sini kita siapkan SPT-nya. Di sini ada dua menu lagi nih. Pertama, menu lengkapin SPT, kita klik. Di sini muncul lengkapi SPT. Di sini ada pertama DOSS itu daftar objek setor sendiri. Misalkan ada, nanti muncul di sini yang kita bayarkan sendiri daftarnya. Atau DOPP daftar objek potong pungut. Ini jika ada lampiran di sini nanti muncul di SPT untuk kita siapkan. Yang kedua daftar bukti penyetoran. Ini daftar bukti penyetoran yang udah kita input tadi, muncul di sini semuanya.
Jadi ini kayak review aja yang udah kita buat tadi ya. Nah, ini kalau udah sesuai semuanya daftar bukti potong yang udah kita buat, daftar pembayarannya udah sesuai, kita tinggal pilih penandatangan SPT-nya. Kalau udah, kita simpan. Kalau udah sesuai semua, udah kita review, udah sesuai, tinggal kita simpan. Lalu ke pilihan kirim SPT kalau udah sesuai ya, kirim SPT. Nah, di sini baru nih muncul semuanya, angka lampiran DOSS, lampiran DOPP, yang kita store sendiri nih muncul nih rekapitulasinya, DPP-nya berapa, pajak yang terutangnya berapa. Di sini juga muncul untuk yang kita store sendiri ini, contohnya ini ya, jika sudah muncul ya. Ini untuk DOSS, daftar objek pajak store sendiri, ini untuk daftar objek pajak potong pungut. Ini sesuai bukti potong yang udah kita buat. Oke, nanti lampiran keduanya itu ada setelah bukti potong, di bawahnya itu yang kita store. Ini ada yang udah kita review tadi, muncul lagi di sini bukti bayarnya, NTPN-nya. Ini yang udah kita input NTPN sama tahun tadi, otomatis kalau udah oke kita simpan, dia otomatis muncul di sini. Ini jumlah PPh yang di store. Jadi ini nanti kita sesuaikan PPh yang terutang sama yang di store kalau harusnya udah sesuai ya. Kalau ada selisih tadi muncul di yang menu yang sebelumnya saat kita ungkap SPT. Kalau udah sesuai, oke, kita ke lampiran daftar bukti potong. Setelah itu ke induk SPT. Induk SPT ini PPh terutangnya berapa, yang kita bayarkan berapa, ini muncul di sini ya. Tapi untuk SPT unifikasi ini dia tidak muncul DPP-nya ya, brutonya nggak muncul, jadi cuman PPh terutangnya berapa, yang ditanggung pemerintah berapa, yang kita bayar berapa. Cuman muncul itu aja, nggak muncul brutonya, angka bruto atau DPP-nya nggak muncul. Ini rekapitulasi SPT-nya, jika sudah sesuai semua, ini kita masukkan paspres sama sertifikat yang di awal tadi kan, tadi saya bilang saat kita mau menggunakan unifikasi ini kita perlu dua. Pertama itu EVIN untuk akses DJP online, yang kedua sertifikat elektronik ini untuk saat mau submit SPT, dibutuhkan sertifikat elektronik sebagai pengganti tanda tangan elektronik ya, dan paspres. Setelah udah kita masukkan paspres sama sertifikat, kita kirim SPT. Nah, nanti di menu dashboard bakal muncul nih SPT yang sudah kita kirim di sini muncul di dashboard. Nanti tinggal kita pilih nih yang paling kanan ini tanda panah itu untuk download SPT yang udah kita laporkan. Di sini juga ada download untuk download SPT-nya, download BPE-nya, bukti pelaporannya di 4 menu ini. Nah, ini tampilan SPT unifikasi ya, kalau udah kita download. Jadi di sini emang cuma munculnya jenis pajak, uraian jenis pajaknya, PPh terutang, jumlah PPh yang ditanggung pemerintah, dan jumlah pajak yang dibayarkan. Jadi nggak ada, DPP-nya nggak muncul di sini. Emang tampilannya seperti ini. Tanggal penyampaian dan barcode.